Halo Sobat Insecure, gimana nih kabarnya? Kartu prakerja sudah cair kan? Nah, di video kali ini, gue bakal nemenin kalian untuk ngebahas film yang berjudul The Nun. Film yang dirilis tahun 2018 ini menceritakan tentang seorang pastor yang bernama Brooke dan seorang suster cantik yang bernama Irene. Mereka diutus untuk mencari penyebab kematian seorang biarawati di sebuah biara di Rumania. Oke, mau tahu kan gimana ceritanya? Tapi sebelum ke cerita, gue mau ngingetin bahwa konten ini mengandung spoiler. Karena menonton film secara utuh lebih baik daripada sekedar mendengar alur ceritanya. Oke, tanpa banyak basa-basi, langsung saja. Gini ceritanya. Berlatar belakang di tahun 1952, di sebuah biara Saint Carta di Rumania. Dua orang biarawati yang bernama Victoria dan Suster Mia menuju pintu yang bertuliskan Tuhan berakhir di sini, di mana di pintu tersebut terdapat roh jahat yang bernama Falak. Tujuan dua biarawati datang ke tempat itu untuk melawan roh jahat agar tidak mengganggu para suster yang berada di biara tersebut. Suster Mia pun masuk ke dalam pintu itu dengan niat melawan Falak, tapi apa daya, Falak lebih kuat daripada Suster Mia. Sebelum kematiannya, dia menitipkan kunci kepada Suster Victoria. Sambil membawa kunci itu, Suster Victoria berlari menuju kamar. Dan setelah sampai kamar, Suster Victoria mengambil tali untuk bunuh diri, dengan maksud agar tubuhnya tidak dijadikan wadah untuk roh jahat itu. Forgive me, Lord. Keesokan harinya, pemuda yang bernama Frankie, yang biasa mengantarkan makanan untuk biarawati, kaget setelah menemukan Suster Victoria tergantung dalam keadaan mengenaskan. Lalu scene beralih ke Vatikan, di mana Pastor Brooke dan para uskup mengadakan rapat untuk menyelidiki kematian Suster Victoria. Mereka pun mencari solusi agar dapat memecahkan misteri itu. Di tengah-tengah rapat, uskup memberikan dokumen yang berisikan alamat Frankie. Dengan maksud, Pastor Brooke mendapatkan informasi yang lebih jelas daripada Frankie. Tidak berangkat sendirian, uskup pun ditemani oleh pendamping yang bernama Suster Irene, yang kecantikannya 11-12 sama Anya Geraldine. Pastor memilih Suster Irene dikarenakan Suster Irene mempunyai kelebihan yang tidak dimiliki oleh manusia lain. Setelah rapat selesai, Pastor Brooke pun langsung menjemput Irene yang berada di London dan segera terbang ke Rumania. Setelah sampai di Rumania, mereka langsung menuju ke rumah Frankie. Pastor pun menjelaskan maksud dan tujuan datang ke rumahnya. Awalnya Frankie menolak, tapi akhirnya dia mau juga setelah dibujuk oleh Suster Irene. Ya, namanya cewek, kita tahu kan. Singkat cerita, mereka pun sampai di biara. Frankie pun langsung memberitahu tempat dia menaruh mayat Suster Victoria. Frankie kaget karena Suster Victoria dalam keadaan duduk, padahal Frankie menaruhnya dalam keadaan tertidur. Setelah mengecek keadaan mayatnya, Pastor pun mengambil kunci yang ada di tangan mayat Suster Victoria dan memakamkannya secara layak. Mereka pun langsung masuk ke dalam biara tersebut dan bertemu dengan kepala biara. Setelah berbincang-bincang dengan kepala biara, mereka pun diizinkan untuk menyelidiki kematian Suster Victoria. Dirasa mereka sudah dapat tempat, Pastor pun menyuruh Frankie untuk pulang dan menjemputnya beberapa hari ke depan. Di dalam perjalanan pulang, Frankie merasakan ada yang berdiri di kejauhan. Dia pun mengikuti kemana arah orang itu pergi. Dan ternyata itu adalah salah satu mayat biarawati yang dirasuki oleh roh jahat. Frankie pun berlari ketakutan dan berhasil lolos sambil membawa salib yang dipegangnya. Di dalam biara, Pastor menceritakan pengalaman ke Irene saat ia menangani seorang bocah yang sedang kesurupan yang bernama Daniel. Pastor pun berusaha sekuat tenaga untuk mengeluarkan roh yang ada di dalam tubuh Daniel. Tapi akhirnya Daniel meninggal juga karena tubuhnya tidak kuat menahan luka yang dialaminya. Ketika mereka berdua tertidur, Brooke pun terbangun karena mendengar suara radio yang menyala dengan sendirinya. Dia juga melihat sosok Daniel membawanya ke arah pemakaman. Karena terkejut, akhirnya Brooke pun masuk ke dalam peti dan terkubur di dalamnya.
Kemudian Airin terbangun dan berjalan keluar sampai akhirnya dia mendengar sebuah lonceng yang berbunyi, pertanda bahwa ada orang yang masih hidup di dalamnya. Karena semua lonceng berbunyi, Airin pun menggunakan penglihatan istimewanya untuk mencari tahu di mana letak Pastor Brook terkubur. Setelah menemukannya, Airin langsung menggali kuburan yang di dalamnya ada Pastor Brook. Ketika sudah keluar dari peti, Brook menemukan sebuah buku yang ada di dalam kuburan tersebut. Buku itu membantu untuk penyelidikan mereka. Keesokan harinya, Airin mencari kepala biara untuk menanyakan sesuatu. Sesampainya di sebuah ruangan, Airin menemukan seseorang yang sedang berdoa. Namun suster yang lainnya yang bernama Oana memberitahu Airin agar tidak mengganggu suster yang sedang berdoa. Oana mengajak Airin ke sebuah kamar untuk menjelaskan sejarah biara tersebut. Ternyata biara tersebut dibangun oleh pemuja iblis pada zaman kegelapan untuk membuka gerbang dari neraka. Tapi pihak gereja mendengar semua ritual sesat itu dan membunuhnya, serta menutup gerbang dengan darah Yesus. Saat itulah doa abadi pun dimulai agar pintu gerbang neraka selalu tertutup. Namun pada saat peperangan, biara itu terkena ledakan bom yang membuat rusak sebagian biara dan membuat celah Falak untuk keluar. Di sisi lain, Brook yang sedang mencari Airin diganggu oleh makhluk lain yang keluar dari akuarium. Brook pun diselamatkan oleh Frankie yang tiba-tiba datang bagaikan Super Dede. Airin yang sedang tertidur pun terbangun dan pergi keluar karena ada sesuatu yang memanggilnya. Airin pun menuju ke sebuah pintu kayu yang ternyata di situ sudah ada Falak yang menunggunya. Falak menarik Airin ke dalam pintu itu, tapi akhirnya berhasil lolos setelah Airin mengambil kunci itu. Airin pun diselamatkan oleh Oana yang menyuruhnya agar segera berdoa. Sesampainya di tempat berdoa, Airin menemukan sebuah mayat yang ternyata itu adalah mayat suster Oana. Airin pun heran, tapi suster yang lain menyuruh Airin agar tetap berdoa dan berkonsentrasi dengan apapun yang akan terjadi. Saat di dalam ketakutan, Airin mendengar suara Brook dan Frankie yang berhasil menemukannya. Dia pun langsung bergegas membuka pintu. Setelah itu, dia sadar semua suster telah hilang dan hanya sisa mayat suster Oana. Ketika mendekati mayat suster Oana, pastor pun diserang oleh mayat yang telah dirasuki iblis. Tapi pastor pun berhasil membakar iblis yang telah merasukinya. Setelah kejadian itu, mereka pun setuju untuk menutup pintu neraka dengan menggunakan darah Yesus. Sebelum mencari darah Yesus, suster Airin pun ingin mengambil sumpah terlebih dahulu. Setelah sumpah dilakukan, mereka bertiga langsung mencari darah Yesus. Di saat kebingungan, patung Maria pun memberi petunjuk dengan cahaya yang keluar dari tangannya. Cahaya itu tertuju pada sebuah lubang yang celahnya mirip kunci yang dipegang Airin. Dan benar saja, di dalam terdapat darah Yesus. Setelah mendapatkan darah Yesus, mereka pun dengan pedenya pergi mencari gerbang itu. Mereka bertiga pun berpencar. Airin masuk ke dalam sebuah ruangan. Di ruangan itu, Airin kaget karena banyak terdapat roh yang sedang berkumpul. Frankie yang mendengar teriakan Airin langsung mendobrak pintu itu. Dan dia juga kaget setelah melihat banyak roh. Ketika roh itu semua menyingkir, Frankie menemukan Airin yang sedang melayang karena badannya telah dikuasai oleh Falak. Dia pun terpental olehnya. Frankie membebaskan Airin menggunakan darah Yesus yang diusapkan ke wajahnya. Setelah terbebas dari tubuh Airin, Falak melemparkan Airin ke sebuah kolam dan mencekik Frankie. Di kolam tersebut, Airin terpisah dari pusakanya, dan tak lama Falak muncul dari dalam air dan terbang bagaikan Iron Man lalu mencekik Airin. Pastor yang datang mencoba untuk membantu Airin juga terpental oleh kekuatan Falak. Airin yang tenggelam berhasil mengambil pusakanya dan seolah-olah memberikan pusaka itu ke Falak. Tapi ternyata Airin sedang ngeprank. Diam-diam, dia telah memasukkan darah Yesus ke dalam mulutnya dan langsung menyemburkannya ke muka Falak bagaikan mbah dukun yang sedang baca mantra. Falak akhirnya kembali ke neraka dan gerbangnya berhasil ditutup. Frankie yang akhirnya datang menyelamatkan Airin dan mereka bertiga pun selamat. Keesokan harinya sebelum mereka pulang, Airin berdoa di pemakaman depan biara.
Dan kita diperlihatkan tanda salib terbalik yang ada di leher Frankie, yang bertanda bahwa Palak berhasil memindahkan rohnya ke dalam tubuh Frankie. Film pun berakhir sampai di sini. Oke, support gue terus ya dengan cara subscribe, like, share, and comment. Dan sampai jumpa di film selanjutnya. Bye-bye.